Pertanyaan saya begini, saya punya satu pertanyaan dan satu permintaan. Pertanyaannya adalah saya menyinggung tentang materi kemarin tentang kristologi. Jadi setelah kebangkitan Yesus atau saat ini Yesus ada di surga, apakah dia tetap Allah manusia? Bagaimana pandangan Bapak? Dan kemudian yang kami mohon atau kami meminta copy paste dari materi Bapak. Itu saja, terima kasih. Tuhan berkati. Sebelum inkarnasi, sebelum Natal, dia Allah saja, bukan manusia. Pada waktu dalam dunia, dia Allah dan manusia. Pada waktu dia kembali ke surga, banyak orang bilang dia berhenti jadi manusia, kembali jadi Allah. Itu salah. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Allah itu Yohanes, masih Yohanes. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara lihat ini. Esa pula dia yang menjadi pengantara. Yesus itu menjadi pengantara. Pengantara itu imam besar kita. Pengantara itu artinya Allah ada di sini, manusia ada di sini, dia di tengah-tengah. Nah, kapan Yesus menjadi pengantara? Menurut surat Ibrani, setelah dia menyelesaikan pekerjaan kita di dunia, dia naik ke surga dan dia untuk selamanya menjadi pengantara bagi kita. Berarti pada waktu Yesus menjadi pengantara, dia sudah ada di surga, tapi siapa pengantaranya? Bukan hanya bilang Kristus Yesus, tapi manusia Kristus Yesus. Berarti Yesus itu setelah kembali ke surga, bukan sudah berhenti jadi manusia, tetap Allah manusia. Sekarang Allah maha hadir kan? Allah ada di surga, ada di bumi. Tapi manusia tidak maha hadir. Kisah 3 ayat 21. Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemenuhan segala sesuatu. Kristus harus tinggal di surga. Ini kemanusiaannya atau kealahannya? Kalau kealahannya, masa dia tinggal di surga tidak ada di bumi? Bagaimana dia bilang, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Bapak saya ke Sangihe, apakah Kristus bersama saya? Tidak. Kenapa? Loh, itu dia harus tinggal di surga. Tetap di hati itu. Ya, dia harus tetap tinggal di surga. Berarti dia nggak ada di bumi dong. Begini, waktu saya pergi sampai ujung bumi, dia tetap menyertai saya di Kristus sebagai Allah. Tapi dia harus tinggal di surga, tidak boleh turun ke bumi. Kapan dia turun? Sampai pemulihan segala sesuatu. Kapan? Akhir zaman. Berarti kemanusiaan Kristus tetap tinggal di surga sampai akhir zaman baru datang. Kealahan Kristus di mana saja ada, maka dia bisa menyertai kita selama-lamanya. Berarti Kristus tetap Allah manusia. Kealahannya maha hadir, kemanusiaannya tidak, tetap tinggal di surga. Maka Yesus, ada orang yang begini, kalau Yesus itu maha hadir, kan dia sudah ada di mana-mana, ngapain dia turun ke sini? Ya, sebagai Allah dia tidak perlu datang, tapi sebagai manusia dia bisa datang kembali. Tapi gini, bukankah Yesus ini kan ada tulangnya, ada darahnya, ada dagingnya? Masa darah dan daging kok bisa pergi ke surga? Bukankah darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Betul. Untuk itulah sebelum Yesus naik ke surga, harus tubuhnya di-upgrade menjadi tubuh kemuliaan. Maka Yesus waktu bangkit, tubuhnya sebelum mati dan setelah bangkit itu beda.
Setelah Yesus bangkit, murid-murid di ruang tertutup, tiba-tiba Yesus muncul. Shut, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba hilang. Berarti Yesus setelah bangkit, tubuhnya bisa tembus tembok. Ini berarti tubuhnya sudah ajaib ini. Dan setelah dia pergi ke surga, penampakan Yesus setelah di surga itu begitu mulia. Berarti ada peningkatan lebih lanjut dari kemuliaan Kristus. Nah, Kristus itu buah sulung kebangkitan. Maka dia naik ke surga dengan kemanusiaannya. Kita pun sebagai manusia akan ke surga. Tapi seperti saya jelaskan kemarin, waktu kita mati, jiwa roh kita langsung surga. Tubuh kita belum, masih tunggu di kuburan. Waktu Yesus datang kembali, aku percaya kebangkitan orang mati, baru tubuh kita dibangkitkan. Tapi tidak bisa tubuh begini lagi. Kita dibangkitkan dengan tubuh baru seperti tubuh Kristus. Coba Filipi 3 ayat 21. Filipi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, sekarang tubuh ini hina. Tubuh ini nggak bisa masuk surga. Nanti Kristus datang, dia kasih bangkit orang mati, dia mengubah tubuh kita yang hina seperti tubuhnya, baru kita masuk surga dengan tubuh yang baru. Ya, jadi kalau kita saja masuk surga dengan tubuh kita yang sudah diperbaharui, Kristus buah sulung, dia sudah lebih dulu, maka dia masuk ke surga dengan tubuh manusianya, tapi tubuh baru, tubuh kemuliaan. Dalam bahasa Paulus di 1 Korintus 15, tubuh kebangkitan.